Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Kemudian sekarang Bapak ingin mengabsen seluruh siswa-siswi yang ada di kelas ini. Ya. Pertama atas nama Zulfa. Hadir, Pak. Wiwi. Hadir, Pak. Oke, bagus. Kemudian atas nama Farhan mana ini? Ada yang tahu kabarnya Farhan di mana? Oh, Farhan tanpa keterangan ya, berarti di sini Bapak Alpa. Oke. Cukup. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka pembelajaran kita dengan bersolawat kepada Nabi supaya kita tidak tegang, supaya kita rileks, dan supaya kita mendapatkan keberkahan. Semuanya mengikuti panduan dari Bapak ya. Ayo kita mulai. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, cukup. Oke, sebelum Bapak memulai, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Siapa yang tahu apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang tahu? Nggak Ada tahu, yang tahu? Pak. Belum tahu. Oke, kalau belum tahu maka Bapak akan beritahu. Hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang berwudu dan segala apa saja yang berkaitan dengan wudu. Oke. Baik, Pak. Kemudian kita pertama-tama harus mengetahui apa itu wudu. Bapak akan membacakan kepada kalian mengenai apa itu wudu. Pengertian wudu secara bahasa, wudu berasal dari kata al-wado'ah yang berarti kebersihan, keindahan, dan kecerahan. Dan secara istilah atau secara syariat, wudu adalah tata cara bersuci menggunakan air suci untuk menghilangkan hadas kecil yang diawali dengan niat dan dilakukan dengan cara membasuh serta mengusap anggota tubuh tertentu sesuai ketentuan syariat. Sebelum Bapak memulai lebih lanjut lagi, Bapak ingin bertanya, siapa dari kalian yang tahu apa saja syarat-syarat sahnya wudu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Coba. Siapa? Saya, Pak. Apa diantaranya? Coba. Islam. Bagus. Yang lain, temannya yang lain, ada yang bisa? Silakan. Berakal. Berakal. Kalau berakal itu bukan dari syarat sahnya wudu. Coba, bagus. Yang lain. Nggak apa-apa salah, tidak apa-apa. Silakan menjawab. Ada yang bisa menjawab? Balik. Ya, balik atau tamyiz. Nah, jadi tamyiz minimalnya tamyiz. Tuh. Oke. Sekarang Bapak akan memberitahu kepada kalian apa saja syarat sahnya wudu. Yang pertama, agamanya harus Islam. Maka orang yang selain Islam, wudunya tidak sah. Yang kedua, dia harus tamyiz, minimalnya tamyiz. Dia bisa membedakan perkara-perkara yang baik dan yang buruk. Sudah bisa untuk minimalnya sudah bisa untuk memakai pakaiannya sendiri. Kemudian mohon maaf, cebok sendiri, makan sendiri, itu namanya sudah tamyiz. Yang ketiga, dia suci dari haid dan nifas.
Maknanya dia bukanlah orang yang sedang haid ataupun sedang nifas. Selanjutnya, air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi, kalau ada air yang sifatnya suci tapi tidak bisa mensucikan, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Contohnya seperti air kelapa, itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Atau air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci atau membasuh perkara-perkara yang wajib untuk dibasuh. Maka air tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci karena dia suci tapi tidak mensucikan. Kemudian tidak ada penghalang air tersebut. Misalnya di tubuh kita, di anggota tubuh yang wajib untuk kita basuh seperti wajah, tangan, kaki. Ini tidak ada penghalang yang menghalangi air tersebut masuk ke dalam kulit, sampai ke dalam kulit. Contohnya seperti adanya tip X di tangan-tangan kita, jari-jari kita, adanya cat, terutama cat-cat kayu, itu tidak bisa untuk menembus, air itu tembus sampai ke dalam kulit. Itu juga tidak bisa wudunya menjadi sah itu. Kemudian tidak mengubah sifat air. Jadi kalau ada sesuatu di tubuh kita yang sampai mengubah sifatnya air, seperti baunya, rasanya, ataupun warnanya, yang seperti ini juga tidak bisa menjadikan sahnya wudunya seseorang. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan masuk kepada rukun wudu. Siapa di sini yang sudah tahu apa saja rukun-rukun wudu itu? Ayo, silakan coba menjawab. Ada yang tahu rukun-rukun wudu? Belum. Sudah lupa, Pak. Ya, Bapak akan kasih tahu. Pertama, rukun-rukun wudu itu adalah niat. Jadi harus ada niat di dalam hati kita. Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi ketika kita ingin membasuh wajah, disitulah tempatnya kita berniat. Niat dan membasuh wajah. Selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi jangan sampai kita itu membasuh tangan kita tidak sempurna sampai di siku. Nanti wudunya tidak sah karena tidak melaksanakan rukunnya wudu. Kemudian selanjutnya adalah mengusap kepala. Entah itu banyak ataupun sedikit, itu tidak apa-apa. Kalau dia orang yang punya rambut, maka bisa dengan rambutnya. Kalau dia tidak punya rambut, maka cukup mengusap anggota kepalanya tadi itu. Satu bagian dari kepalanya. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Jadi harus sempurna. Harus sampai ke mata kaki. Tidak boleh kurang. Kalau lebih, bagus. Justru itu sunnah. Kemudian yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Tidak boleh kita mengubah-ubah urutan-urutan yang sudah disebutkan tadi. Misalnya kita mendahulukan tangan dulu, baru setelahnya wajah. Yang seperti ini tidak sah. Harus berurutan antara rukun-rukun wudu tadi itu. Baik, cukup. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa saja perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu? Coba silakan jawab. Siapa yang bisa? Saya. Jadi, apabila kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram bersentuhan secara langsung tanpa ada penghalang, maka wudunya mereka berdua batal. Wudunya mereka berdua batal dikarenakan kulit sama kulitnya mereka bertemu. Yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Entah itu, mohon maaf, kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, itu dapat membatalkan wudu kita. Baik, cukup. Oke, cukup. Mungkin hari ini itu saja materi kita yang kita bahas, yaitu dari apa itu pengertiannya wudu, ya kan? Tadi kita sudah bahas, nanti kita akan buat kelompok-kelompok untuk mengingat-ingat kembali lagi apa yang telah kita pelajari tadi. Siap. Kemudian
kita juga sudah masuk kepada perkara-perkara yang syarat-syarat sahnya wudhu, dan seterusnya adalah rukun-rukunnya wudhu, dan yang terakhir adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Nah, maka dari itu semoga perkara ini yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa praktekkan wudhu ini dan kita tahu secara mendetail apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang untuk penting kita jaga dalam berwudu ini. Baik, untuk kesempurnaan dari pelajaran kita hari ini supaya bermanfaat. Oke, namun sebelumnya di sini Bapak ingin bertanya dulu. Siapa tahu ada dari kalian yang belum paham, belum mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Ya, sekarang Bapak kasih kesempatan untuk bertanya kembali. Apa yang belum kalian pahami dari pembahasan kita barusan tadi? Silakan bertanya. Oke, sudah cukup? Kalau tidak ada, maka dari itu sekarang kita tutup dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.